Di puncak tebing bebatuan yang tinggi ada beberapa anak angsa yang telah lahir. Induknya lebih memilih bersarang di puncak tebing berbatu, dan sepertinya ini keputusan yang sangat terburu-buru. Namun cuma cara inilah yang bisa menghindarkan anak-anaknya dari predator. Dengan bersarang di tempat tinggi tentunya ada harga yang harus dibayar. Saking tingginya mereka bersarang hingga mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Dan kini anaknya sudah mulai kelaparan. Induknya pun sudah mengetahuinya bahwa mereka tidak mungkin bisa menemukan makanan di tempat yang tinggi. Dan jalan satu-satunya mereka harus turun dari ketinggian. Yang menjadi masalah, anaknya masih belum mempunyai bulu lengkap seperti induknya dan belum bisa menggunakan sayapnya. Tanpa banyak pilihan, induknya mulai mengambil resiko dan mulai meluncur ke bawah dengan harapan anak-anaknya mengikutinya. Karena di usia anaknya sekarang, induknya adalah panutan yang harus diikutinya. Dari bawah tebing, induknya mulai memanggil untuk segera turun. Dan insting mereka mendorong untuk mengikutinya. Dan pada akhirnya satu anaknya mulai ikut melompat. Saat terjun, mereka mencoba memipihkan tubuhnya untuk mengurangi kecepatan dan memperlambat saat turun. Dengan bobot yang ringan dan empuk, tubuhnya mencoba bertahan dari segala benturan saat jatuh dari ketinggian. Dengan menjatuhkan dirinya dari atas tebing, mereka mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, bisa mati karena benturan atau tersesat dan tidak bisa bertemu induknya. Satu persatu anaknya kini mulai terjun mengikuti instingnya. Dengan benturan yang mereka terima, apakah mereka bisa bertahan dari ujian ini? Setelah berkali-kali mendapatkan benturan dan pada akhirnya ada satu anaknya telah sampai ke induknya. Namun yang terjadi, anaknya terus meluncur ke bawah. Mau tidak mau, induknya tidak punya pilihan dan harus mengikutinya. Setelah semua anaknya terjun, kini induknya punya pekerjaan lain, yaitu mengumpulkan anak-anaknya yang telah berpencar dan menghitung berapa yang selamat. Tapi yang kita lihat, mereka cuma mendapatkan dua anaknya yang selamat dan harus segera pergi sebelum predator tiba. Namun tiba-tiba ada satu anak lagi yang keluar dan berhasil selamat. Tapi dia harus bergegas agar bisa menyusul yang lainnya. Burung kolibri adalah burung dengan metabolisme yang sangat tinggi. Mereka memang punya kecepatan, namun ada hal yang harus dibayar. Staminanya bersumber dari nektar. Dan jika 2 jam mereka tanpa nektar, mereka bisa mati. Mereka memiliki metabolisme tubuh tercepat di bumi. Itu artinya mereka harus tetap minum nektar dan mengunjungi 2000 bunga tiap harinya. Burung kolibri memiliki tubuh kecil dan ringan. Gaya terbang mereka sangat unik. Mereka mampu mengepakkan sayapnya 30-40 kali per detik, sehingga membuat suara dengungan berfrekuensi tinggi seperti lebah madu.
Untuk mengepakkan sayap dengan kecepatan yang sangat tinggi, burung kolibri memiliki otot dada kekar dan sangat berotot. Sepertiga berat badannya sendiri terdiri dari otot yang sangat kekar. Dan rahasia terbang mereka sebenarnya ada di pangkal baunya. Kebanyakan burung lain hanya membuat daya angkat dari dorongan tiap kepakan. Sementara burung kolibri memutar pergelangan baunya untuk mengepak, sehingga bisa mengubah arah sayap untuk mengepak lebih cepat. Di samping otot besar mereka dan teknik terbang yang spesial ini, memungkinkan burung kolibri bisa melayang secara stabil terus-menerus. Itulah kemampuan terbang burung kolibri yang spesial, karena burung lain tak bisa melakukannya. Dengan terbang melayang membuat burung kolibri bisa berhenti secara instan dan bisa melakukan gerakan akrobat lainnya. Mereka bisa terbang ke arah manapun dan bisa mencapai kecepatan jet tempur, karena mereka bisa mengepakkan sayap dalam kecepatan tinggi dan sudut berbeda. Burung ini dapat melakukan gerakan memutar dan mundur ataupun terbalik dengan secara instan. Namun tentu saja dengan cara terbang mereka yang sangat cepat, mereka mengorbankan sangat banyak energi. Tapi untungnya mereka memiliki keterampilan melayang, yang memungkinkan mereka makan tanpa harus bertengger di dahan. Dengan paruh panjangnya, mereka mampu meraih bagian dalam bunga dan menyedot nektar keluar. Cairan manis menjadi sumber energi terpenting bagi burung kolibri. Dan seekor kolibri mampu mengkonsumsi nektar 6 kali lipat dari berat badannya setiap hari. Selain itu, aksi mereka juga membantu proses penyerbukan bunga dengan serbuk sari yang menempel di tubuhnya. Biasanya burung kolibri menandai bunga yang baru saja mereka hisap, sehingga mereka akan bertarung satu sama lain untuk mempertahankan bunga yang telah ditandainya. Setiap hari mereka menjaga wilayah bunga dan betinanya. Untungnya pertarungan mereka tidak terlalu mematikan. Dan biasanya setelah 15-20 detik, salah satu dari mereka akan menyerah dan langsung pergi mencari makan di tempat lain. Di malam hari, burung kolibri akan melakukan hibernasi dan bisa dikatakan sebagai mati suri. Dari jantung yang berdetak 1200 denyut per menit menurun hingga menjadi 50 denyut per menit. Namun ketika bangun di pagi hari, metabolisme secepat kilat mereka kembali seperti semula. Itulah sedikit informasi tentang burung kolibri, semoga ada manfaatnya dan terima kasih.